الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ini adalah majelis yang keempat dari pembahasan Manzumah Al-Lamiyah yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah Al-Harrani Abul Abbas rahmatullahi ta'ala alaihi. Dan hari ini adalah hari yang ke-7 dari bulan Sya'ban tahun 1442 Hijriah, dan kita memasuki bait yang ke-11. Berkata An-Nazim rahimahullah ta'ala: wa uqirru bil mizan wal hawd alladhi arju bi anni minhu riyan anhalu. Wa uqirru, aku menyatakan, uqirru yani a'tarifu, aku mengakui, aku menyatakan, aku menetapkan. Dari kata al-iqrar, uqirru dari al-iqrar. Al-iqrar yang bermakna itsbat, menetapkan. Al-qarar ats-tsubut, yang menunjukkan sesuatu yang menetap. Wa uqirru bil mizan, dan aku menetapkan adanya al-mizan, yaitu timbangan pada yaumul qiyamah. Secara hakikat tidak mengingkarinya dan tidak mentawilnya dengan penakwilan yang jauh dari apa yang ditunjukkan di dalam bahasa Arab. Wal hawdhi, dan telaga. Al-hawd yaitu kumpulan air, telaga. Yang dimaksud adalah telaga pada yaumul qiyamah, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telaga para nabi. Alladhi, yang arju, aku berharap, minhu, darinya, dari telaga tersebut. Arju bi anni minhu riyan, yang aku berharap bahwasanya aku dari telaga tersebut riyan, yaitu memuaskan untuk minum darinya. Ar-ri lawan dari al-atash, kehausan. Maka ar-ri ini lawan dari al-atash, apa? Puas atau apa? Apa bahasa yang tepat? Siapa yang ngomong? Pelepas dahaga. Iya, itulah, pelepas dahaga, puas ya. Nah, itu ar-ri, ar-rayyan, memberi minum, irwa'ul ghalil. Anhalu, asal mana anhalu? An-nahlu yaitu
ketika awal kali seorang minum. Ketika seorang awal kali meneguk air, itu disebut anhal. Jadi makna dari apa yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah yang menjelaskan tentang al-haud, tentang telaga, yang aku berharap aku termasuk di antara orang yang meminum dari telaga tersebut, disebabkan karena kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang mendapatkan kesempatan untuk meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bait ini demikian pula bait yang setelahnya ini berkaitan tentang keimanan terhadap al-yaumul akhir, beriman kepada hari akhir yang merupakan salah satu rukun iman. Yang beriman kepada hari akhir adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi setelah kematian. Setiap hal-hal yang berkaitan dengan apa yang terjadi setelah kematian, maka itu termasuk di antara al-iman bil yaumil akhir. Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wal iman wa an tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dalam hadis yang masyhur. Maka beriman kepada hari akhir termasuk di antara prinsip dan rukun iman yang wajib bagi seorang muslim untuk meyakininya, menetapkannya. Segala apa yang terjadi yang disebutkan di dalam kitab Allah, dalam sunnatul Rasul, baik yang berkaitan tentang alam barzakh, alam kubur, seorang diuji di alam kuburnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Ada yang merasakan na'imul qabr, nikmat kubur, ada yang merasakan adzabul qabr, adzab kubur, dan berbagai macam kejadian yang disebutkan di dalam nas yang sahih. Demikian pula yang berkaitan dengan hari kebangkitan dan berbagai macam kejadian yang ada, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, didekatkannya matahari di atas kepala mereka. Mereka dikumpulkan dalam kondisi uratan, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dihitan, tanpa alas kaki, dan di sana terdapat syafaat dengan berbagai macam jenisnya, dan di sana ada penghisaban, dihitungnya amalan-amalan hamba. Di sana ada al-mizan, ada timbangan. Di sana ada as-sirat. Di sana ada al-haud, telaga yang disebutkan oleh An-Nazim. Dan di sana ada al-jannah, di sana ada an-nar. Semua apa yang diterangkan dalam kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka seorang mukmin tidak diperbolehkan untuk ragu terhadap perkara-perkara tersebut yang akan terjadi setelah kematian. Di sini kata beliau wa aqirru bil mizan. Apa yang beliau sebutkan ini adalah bagian dari apa yang terjadi pada kehidupan akhirat,
Di antaranya adalah al-mizan, bahwa ada timbangan amalan. Wal waznu yawma idzin al-haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Maka penimbangan amalan pada hari itu dalam kehidupan akhirat adalah hak. Maka barang siapa yang berat timbangan dari amal salehnya, maka mereka itulah orang-orang yang meraih falah, meraih kemenangan, meraih keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi terhadap diri mereka sendiri, disebabkan karena mereka zalim terhadap ayat-ayat kami. Maka seorang hamba akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diamalkan dalam kehidupan dunia, sekecil apapun itu akan dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba. Termasuk di antara yang menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah ditimbangnya amalan seorang hamba, agar mereka mengetahui bahwa mereka tidaklah dibalas kecuali berdasarkan apa yang telah mereka perbuat. Dan Allah Azza wa Jalla tidaklah berbuat zalim kepada setiap hamba-Nya. Dalil-dalil dari kitab Allah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-mizan merupakan dalil-dalil yang mutawatir. Di antara yang seperti yang kita sebutkan, dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kami meletakkan timbangan untuk menegakkan keadilan pada yaumul qiyamah, sehingga satu jiwa tidak akan dizalimi sedikit pun. Sekecil apapun dia akan melihat hasilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim takut kepada Allah. Dan penting ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada saat kita membahas tentang kejadian-kejadian pada yaumul qiyamah, itu bukan hanya sekedar dijadikan sebagai materi, sekedar diilmui, namun wajib bagi seorang hamba untuk merenungi, hasabah, dan memahami dengan tadabbur bahwa seorang hamba akan mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian menghadapi suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu, berapapun usia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba dalam kehidupan dunia, maka dia akan menghadapi hari itu di kemudian hari. Setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan, akan disempurnakan balasannya dari apa yang telah mereka amalkan, dalam keadaan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Maka al-mizan merupakan hal yang telah ditetapkan dalam kitab Allah, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
hadis yang masyhur muttafaq alaih dari hadis Abu Hurairah, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan namun berat dalam timbangan. Itu timbangan pada yaumul qiyamah. Oleh karena itu merupakan hal yang disepakati oleh para ulama sunnah bahwa al-mizan itu hakiki. Maka kita mengimani secara zahir. Kata Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Raziyan rahimahumullah, adrakna al-ulama fi jami'il amsari Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamanan fakana min madhhabihim. Kami mendapati para ulama di seluruh negeri, baik di Hijaz, di Iraq, di Syam, di Yaman, maka termasuk di antara madhab mereka, akidah mereka. Lalu beliau menyebutkan akidah Ahlussunnah, di antara yang beliau sebutkan wal mizanu haqqun, bahwa timbangan itu adalah hak. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Battah Al-Uqbari di dalam Al-Ibanah, setelah beliau menyebutkan sejumlah dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu beliau mengatakan tsummal imanu bil mawazin, kemudian beriman adanya timbangan-timbangan pada yaumul qiyamah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil dari Abu Ishaq Az-Zajjaj bahwa beliau mengatakan ajma'a Ahlus Sunnati 'ala al-iman bil mizan wa anna a'mal al-ibad tuzan yaumul qiyamah. Sepakat ulama Ahlus Sunnah tentang keimanan terhadap al-mizan, dan bahwasanya amalan-amalan para hamba itu ditimbang pada yaumul qiyamah. Wa anna al-mizana lahu lisanun wa kiffatan wa yamilu bil a'mal, dan bahwasanya timbangan pada yaumul qiyamah itu memiliki lisan dan memiliki dua kiffah, memiliki dua kiffah, ya, memiliki dua kiffah. Namanya apa kiffah ya? Anak timbang atau paham ya kiffah ya? Apa bahasa Indonesia? Anak timbang. Anak timbang ada dua, yang satunya untuk amalan saleh, satunya untuk keburukannya. Walahu lisan, dan memiliki lisan. Apa lisan? Lisan kalau dalam timbangan dunia itu timbangan begini. Kemudian ada yang manjang ini, ya, manjang kanan, manjang kiri. Kemudian di situ ada kifahnya. Nah, yang manjang ini disebut lisan. Itu dalam timbangan dunia. Dan tentang penyebutan lisan itu tidak disebutkan. Ada satu hadis yang sahih yang diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian menukil seperti yang disebutkan oleh Abu Ishaq Az-Zajjaj, beliau menukil tentang ijma' Ahlus Sunnah tentang beriman kepada lisan. Apakah penyebutan lisan juga termasuk bagian dari ijma'? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Namun itu disebutkan oleh para ulama. As-Safarini juga mengatakan faqad dallatil athar ala annahu mizan
haqiqiyyun dzu kiffatain wa lisan, kama qala Ibnu Abbas wal Hasan al-Basri, wa sarraha bidzalika ulama'una wal Asy'ariyah wa ghairuhum, wa qad balagat ahadithuhum mablagha at-tawatur wa in'aqada ijma'u ahli al-haqq min al-muslimin 'alaihi. Dalil-dalil telah menunjukkan bahwa mizan itu hakiki, memiliki dua kiffah dan memiliki lisan. Lalu beliau menisbatkan kepada Ibn Abbas, pada Hasan al-Basri, yang mengingkari permasalahan ini adalah dari kalangan Mu'tazilah. Dan dalil-dalil yang diriwayatkan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa yang ditimbang itu terkadang orangnya, dan terkadang lembaran amalannya, dan terkadang amalan itu sendiri. Dan silakan dirujuk pada kitab-kitab yang menerangkan tentang permasalahan akidah, rincian tentang permasalahan al-mizan. Yang kedua, al-haud, tentang telaga. Ini juga termasuk di antara akidah ahli sunnah wal jamaah yang diriwayatkan secara mutawatir dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Saburah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawdha wa innahum yatabahawna ayyuhum aktharu waridan wa inni arju an akuna aktsarahum waridan." Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki haud, memiliki telaga, dan sesungguhnya mereka para nabi berbangga dengan banyaknya jumlah orang yang mendatangi telaga mereka, dan sesungguhnya aku berharap bahwa telagaku lah yang paling banyak didatangi oleh umat. Ana faratukum 'alal haud, aku mendahului kalian di dalam mendatangi al-haud, dalam mendatangi telaga. Fasbiru hatta talqawni ala hawdi innakum satarawna ba'di athara. Fasbiru hatta talqawni ala al-hawd. Sesungguhnya di masa-masa mendatang kalian akan melihat al-athar, munculnya para penguasa yang mereka lebih mementingkan hak mereka, mengabaikan hak rakyatnya. Sabar kalian, sabar hingga kalian bertemu aku di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengimani apa saja yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadis yang sahih yang menerangkan tentang telaga, luasnya sejauh perjalanan sebulan, sifat-sifat yang terdapat pada telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'uh asyaddu bayadan min al-laban, airnya lebih putih dari susu. Wa ahla min al-asal, lebih manis dari madu, lebih harum dari minyak kasturi. Timbanya sebanyak bintang di langit, lebih banyak daripada bintang di langit. Man syariba minhu syarbatan lam yarma ba'daha abadan. Barang siapa yang minum sekali teguk, maka dia tidak lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Dan ada di antara mereka yang terusir dari telaga. Mereka hendak mendatangi telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka terusir, dijauhkan dari telaga Rasulullah. Mereka tidak mampu untuk meminum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan, ummati, ya Rabbi ummati, mereka umatku.
Dalam riwayat yang lain, ya Rabbi ashabi, mereka adalah para sahabatku. Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat setelah kematianku. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, innaka la ilma laka bima ahdatsu ba'dak innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqara. Engkau tidak punya ilmu tentang apa yang mereka berbuat setelah, menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib, tidak mengetahui apa yang terjadi setelah mati. Sesungguhnya mereka telah murtad, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan bahwa di sana ada dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mampu mendekati telaga Rasulullah, tidak mampu meminum dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam, dijauhkan. Di antara mereka adalah orang-orang murtad. Ada sebagian yang murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Dan bukan yang dimaksud di sini apa yang difahami oleh kaum Syiah Rafidhah, bahwa mayoritas para sahabat itu murtad. Ini dusta. Dan kadang-kadang orang-orang Syiah itu memanfaatkan hadis-hadis yang mutasyabih seperti ini, lalu mereka tidak memandang hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan para sahabat, menerangkan tentang sanjungan terhadap para sahabat, baik disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kebiasaan ahlul bidah. Mereka mengambil nas yang menguntungkan mereka, menguatkan bid'ah mereka. Hati-hati. Dan termasuk di antara mereka yang dijauhkan dari telaga Rasulullah adalah ahlul bid'ah. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui ya Rasul apa yang mereka perbuat dari ihdaats, melakukan perkara-perkara yang baru, bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dijauhkan. Oleh karena itu kata beliau, arju bi anni min huriyyan anha, aku berharap agar aku termasuk di antara orang yang meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla mengokohkan kita di atas sunnah dan menjadikan kita termasuk di antara umatnya yang merasakan nikmatnya minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, wa kadza as-siratu yumaddu fawqa jahannamin fa musallamun najin wa akharu muhmalu. Demikian pula as-sirat. As-sirat, jembatan, yumaddu, yang dibentangkan, fauqa jahannamin, di atas jahannam, di atas neraka jahannam. Fa musallamun, maka ada yang diselamatkan, najin, sehingga dia selamat, wa akhar, dan yang lainnya muhmalu, dibiarkan, diterlantarkan, tidak diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini juga termasuk di antara aqidah ahli sunnah wal jamaah yang disepakati oleh para ulama sunnah berdasarkan dalil-dalil dari kitab Allah dan sunnah. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, madhab
madhabu ahli al-haqq annahu jisrun mamdudun ala matni jahannam yamurru alaihi an-nasu kulluhum. Madhabnya ahlul haqq bahwa as-sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan di atas jahannam, di mana manusia mereka melaluinya. Fal mu'minun yanjuna ala hasabi a'malihim wa manazilihim wal akharuna yasqutuna fiha 'afana Allah al-karim. Kaum mukminin mereka selamat sesuai dengan amalan-amalan dan kedudukan-kedudukan mereka. Adapun yang lainnya maka mereka berjatuhan ke dalam api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari terjatuhnya ke dalam neraka jahannam. Dan Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa setiap hamba itu akan melewati, termasuk kaum mukminin. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun dari kalian melainkan dia pasti akan mendatanginya, melaluinya. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud wariduha al-wurud ay al-murur 'ala as-sirat, melewati, berjalan di atas sirat. Dan sifat-sifat tentang as-sirat ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya dari riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id, "Tsumma yudrabu al-jisru 'ala jahannam wa tahillu asy-syafa'ah." Lalu kemudian dibentangkanlah as-sirat di atas jahannam, dan ketika itu dihalalkan syafaat. Ucapan para nabi ketika itu, mereka mengatakan, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Nabi SAW ditanya, apa itu? Jembatan apa itu? Kata beliau, dahdun mazillatun. Bahwa as-sirat itu dahdun mazillatun. Mazillatun, mazallatun, dua-duanya boleh. Maknanya sama, yakni menunjukkan licinnya. Sangat mudah seorang itu tergelincir berjalan di atas as-sirat tersebut. Alaihi khatatif, yang di atas as-sirat itu ada khatatif. Khatatif jamak dari khuttaf. Maknanya adalah besi yang bagian ujungnya itu bengkok. Ya, biasalah kita melihat itu, naring-naring. Waliyadzubillah. Yani subhanallah, baru mendengarkan hadis ini saja itu luar biasa, mengerikan, menakutkan. Ya. Nah, sudah licin, ada apa sih bahasa Indonesianya itu? Kail. Ya itulah. Ini la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sallim sallim. Wa hasaka. Hasaka, kata para ulama, duri yang terbuat dari besi. Dan asal makna al-hasaka itu ada tumbuhan. Mungkin biasa antum kalau berjalan di rumput,
Itu biasa ada yang lengket itu. Hah? Lengket di baju, ada duri-durinya itu. Nah, itu namanya syukus sa'dan. Nah, ya tentu apa yang ada di as-sirat tadi disebutkan mengerikan, jauh lebih mengerikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada sebagian dari sifat-sifat yang menerangkan tentang ciri-ciri as-sirat. Namun itu menjadi perselisihan di kalangan para ulama karena kaitannya tentang riwayat. Apakah riwayat itu thabit atau tidak? Seperti yang menyebutkan bahwa as-sirat itu lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut, adaqu min asy-sya'r, haddu min as-sayf. Terjadi khilaf dalam mengitsbat sifat tersebut. Fa musallamun najid wa akhar muhmal. Maka ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang diterlantarkan, yang dibinasakan. Dan mereka melewati as-sirat sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Di antara kaum mukminin ada yang melewatinya sekejap mata. Yamurrul mu'minun ka tarfil 'ain wa kal barq wa kal rih wa kal tayr wa ka ajawinil khayl war rikab fanajin musallam wa makhdujun mursal wa maqdusun fi nar jahannam. Maka kaum mukminin ada yang melewatinya sekejap mata, nyampe sudah. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara mereka. Ada yang seperti al-barq, secepat kilat nyampe. Ada yang seperti angin. Ada yang seperti burung. Ada yang seperti kuda yang berlari dengan kencangnya. Ada pula yang tertatih-tatih walaupun akhirnya selamat. Ada pula yang terjatuh. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka kondisi manusia dalam melewati as-sirat ada 3 keadaan. Ada yang selamat dengan berbeda-bedanya kecepatan mereka sampai kemudian mereka selamat. Ada yang makhdush, mursal. Asal makna makhdush yaitu orang yang dilepaskan dari belenggu setelah mereka disiksa, lalu kemudian diselamatkan. Mereka adalah ahlul ma'asi, orang-orang bermaksiat yang Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk menyiksa mereka. Dan ada pula yang maqdus atau maqdush, dan diriwayatkan mukardas, yaitu mereka yang terlempar ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhmalu an-nasu 'ala as-sirat yawm al-qiyamah fataqada'u bihim janbat as-sirat taqadu al-firash fi an-nar fayunji Allah bi rahmatihi man yasha. Maka manusia dibawa ke as-sirat pada hari kiamat, dan kemudian di 2 pinggiran as-sirat itu orang-orang berjatuhan ke dalam neraka seperti berjatuhannya al-farash, ya, ke dalam api. Biasanya kalau ada hewan-hewan terbang-terbang itu, ya, kalau ada api mereka mendekat, kemudian mereka
berjatuhan dalam api itu. Seperti itulah kondisi orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari itu. Lalu kata beliau, "Wan naru yaslaha asy-syaqiyyu bi hikmatin wa kadza at-taqiyyu ila al-jinan sayadkhulu." Wan naru, dan neraka itu, yaslaha, akan dimasuki neraka itu oleh siapa? Asy-syaqiyyu, orang yang sengsara. Bi hikmatin, berdasarkan hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kezaliman Allah. Seorang masuk neraka bukan karena Allah Azza wa Jalla zalim kepada mereka, namun karena keadilan Allah, karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, lawan dari kezaliman. Maka Allah Azza wa Jalla memasukkan sebagian hambanya ke dalam neraka berdasarkan hikmah dan keadilan Allah Taala. Allah tidak zalim kepada mereka. Mereka dilemparkan ke dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Wa kadza taqiyyu, maka demikian pula orang bertakwa, ilal jinan, ilal jannat, menuju kepada al-jannat, sayadkhul, mereka akan memasukinya. Nas'alullah azza wa jalla ay yaj'alana minhum. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita termasuk di antara mereka. Maka ini kaitannya dengan beriman kepada al-jannah dan an-nar. Secara ringkas bahwa hal-hal yang berkaitan tentang surga dan neraka, yang pertama kita meyakini bahwa al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Itu benar adanya. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat tahajud di malam hari, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh wa man fihinna wa lakal hamdu lakal mulku samawati wal ardh wa man fihinna, dan seterusnya. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun, bahwa al-jannah itu hak dan neraka itu hak, benar adanya. Dalam hadis Ubadah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqqun wan nar haqqun. Yang kedua yang berkaitan dengan keimanan pada surga dan neraka, al-jannah dan an-nar, meyakini bahwa al-jannah dan an-nar sekarang ini telah diciptakan. Sekarang ini sudah ada. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti perkataan ahlul bidah yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu diciptakan nanti kalau hari kebangkitan. Karena kalau diciptakan sekarang, ngapain diciptakan sekarang? Sementara tidak ada penghuninya. Ada, kata mereka. Ada kalam batil. Ini pemahaman yang batil, menyelisih kitab Allah, menyelisih sunnah Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang al-jannah u'iddat lil muttaqin, telah dipersiapkan, menunjukkan sudah ada. Ketika menyebutkan tentang neraka, u'iddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Dan arwah kaum mukminin pada saat mereka meninggal di dalam al-jannah, di dalam al-jannah. Arwah para syuhada di dalam al-jannah. Mereka terbang merasakan berbagai macam kenikmatan al-jannah sebelum dibangkitkan. Seorang berada di alam barzakh, ya, ahlul jannah dia akan melihat tempatnya di dalam al-jannah. Ahlul nar dia akan melihat tempatnya di dalam neraka. Nah,
An-nar yu'radun 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Fir'aun dan para pengikutnya itu terus disiksa dengan diperlihatkan api neraka kepada mereka pagi petang, perlihatkan. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adab. Kemudian termasuk di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa surga itu kekal dan neraka itu kekal. La tafnayan wa la tabidan. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian ahli bidah bahwa ada masa berhentinya kenikmatan dan berhentinya siksaan. Ada masanya. Kayak film aja. Ada selesainya, ada finishnya. Jadi kata mereka, ya segala sesuatu yang di makhluk ini suatu saat akan berhenti. Aktivitas itu akan berhenti. Jadi kalau penghuni surga ingin bersenang-senang dengan bidadarinya di dalam al-jannah, ya, tiba masa perhentian itu, dia sudah hampir mendekati, terus berhenti. Selesai sudah, tidak ada aktivitas. Ini yang mau masuk neraka ini mau disiksa, berhenti. Subhanallah, akal-akalan, khayalan. Makanya kata beliau tadi, wa asunu hakul lima yutakhayyal. Aku menjaga dari setiap apa yang terfikirkan dengan khayalan, tidak dibangun di atas kitab Allah, tidak dibangun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berapa banyak disebutkan dalam Al-Qur'an khalidina fiha abadan, kekal di dalamnya. Dalam hadis yang sahih ketika Allah Azza wa Jalla mendatangkan kematian dalam bentuk kabsh, ya, lalu kemudian disembelih, ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Ya. Penghuni neraka kekal, tidak ada lagi kematian. Penghuni surga kekal, tidak ada lagi kematian. Karena kematian itu sudah mati, sudah disembelih. Kematian sudah mati. Jadi ini termasuk di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di sana ada amalan-amalan yang menjadi sebab seorang menjadi ahlul jannah, ada amalan-amalan yang menjadi sebab seorang menjadi ahlun nar. Seorang mukmin bersemangat untuk menghidupkan amalan-amalan yang menjadi sebab dia menjadi ahlul jannah. Seperti misalnya yang disebutkan tentang keutamaan salat rawatib, man shalla 12 raka'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat 12 rakaat, Allah Azza wa Jalla bangunkan baginya di dalam al-jannah. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum al-fajr, dan hadis-hadis yang lainnya. Lalu kata beliau, wa likulli hayyin 'aqilin, dan setiap yang hidup aqil dan berakal. Yang dimaksud di sini mukallaf, orang yang diberi beban untuk mengamalkan syariat. Dia balik, mencapai usia balik. Fi qabrihi, di alam kuburnya, amalun yuqarinuhu, ada amalan yang menemaninya. Hunaka, di sana. Wa yus'alu, dan dia akan ditanya. Jadi ada ujian di alam barzakh itu. Ada fitnatul qabr. Seorang akan ditanya, man rabbuk wa ma dinuk, siapa Rabbuk, apa agamamu, siapa seorang diutus kepadamu. Maka seorang mukmin dia menjawab bahwa Rabbku adalah Allah
agamaku adalah Islam, yang datang kepada Rasulullah SAW, aku beriman kepadanya, aku membenarkannya, maka dia pun mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, dan dia akan ditemani oleh amalannya dalam bentuk rupa yang sangat tampan, sangat indah, dengan bau yang sangat harum, dan dia mengatakan, akulah amalanmu yang pernah kau amalkan di dunia. Sebaliknya seorang yang kafir, seorang yang munafik, ketika dia ditanya maka dia la adri, sami'tu an-nasa yaqulun faqultu. Apa kata orang itulah yang kukatakan, saya enggak tahu, disiksa. Maka dia pun merasakan azabul qabr. Maka kaum mukminin akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli ats-tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah Azza wa Jalla mengokohkan kaum mukminin dengan ucapan yang kokoh, dengan la ilaha illallah di dunia, demikian pula di akhirat, yaitu di alam barzakh. Hadis yang panjang disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib tentang peristiwa di alam barzakh itu, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Lalu kata beliau, hadza i'tiqadu Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah thumma Ahmad yunqalu. Ini adalah akidahnya Imam Syafi'i dan akidahnya Imam Malik. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i, beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Dan Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, gurunya ya Imam Syafi'i, beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Wa Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi, dan beliau adalah imam madhab yang paling tua, yang paling terdahulu generasinya, wafat pada tahun 150 Hijriah. Wa Ahmad, thumma Ahmad yuqal, kemudian Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, dan beliau adalah imam madhab yang paling terakhir. Jadi urutannya Abu Hanifah, kemudian Malik, kemudian Syafi'i, kemudian Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ini adalah akidah mereka yang yunqalu, yang dinukil. Oleh karena itu tidak ada perselisihan secara umum tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah itu Abu Hanifah, apakah itu Malik, apakah itu Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mereka semuanya sepakat di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Khilaf terjadi pada para pengikut madhab, ya. Madhab Syafi'i, akidah Asy'ari. Kok kenapa enggak bikin Syafi'i? Katanya memuliakan Imam Syafi'i, mengikuti madhab Syafi'i. Kok yang diambil dalam hal fikih itu pun tidak murni. Tapi dalam hal akidah Asy'ari Maturidi. Nah, kenapa tidak mengambil akidahnya Imam Syafi'i? Katanya sebagian mereka itu, ya karena Imam Syafi'i tidak punya kitab akidah. Imam Syafi'i tidak punya kitab akidah. Baik. Bukankah di sana ada penukilan-penukilan dari Imam Syafi'i? Bukankah di sana ada akidah yang telah dinukil oleh murid-murid Imam Syafi'i, yang mereka telah lebih mengerti tentang al-Imam Syafi'i dan akidahnya Imam Syafi'i? Di sana ada akidah Muzani, Ushulus Sunnah. Kenapa mereka tidak merujuk kepadanya? Justru masalah akidah kok jauh meninggalkan al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ini termasuk di antara bentuk tanaqudhat.
kontradiksi dari orang-orang yang mengaku cinta kepada Imam Syafi'i, yang mengaku bermadzhab Syafi'i, mengambil fikihnya tapi tidak mengambil akidahnya. Nah, maka seluruh imam madhab di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada para pengikutnya ini macam-macam. Ya. Ada yang madhabnya Mu'tazilah, ada yang madhabnya Maturidiyah, seperti kita sebutkan, ada pula yang lain. Lalu kata beliau, fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun, apabila engkau mengikuti jalannya mereka, maka engkau diberi taufik untuk berjalan di atas kebenaran. Ada tidaklah mereka berjalan kecuali di atas al-haq. Wa in ibtada'ta, dan apabila engkau berbuat bid'ah, fama 'alaika mu'awwalu, maka engkau tidaklah ucapan menjadikan sebagai sandaran. Mu'awwal ay mu'tamadu, maka ucapan yang kamu ucapkan itu tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang mu'tamad, jadikan sebagai rujukan, sebagai sandaran di dalam berakidah. Nah, kalau kamu berbuat bid'ah, maka kamu sendiri yang bertanggung jawab. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka ia tertolak. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Maka perkara bid'ah yang kita sebutkan pada awal majlis, yaitu al-aqidah an-nabitah, akidah yang munculnya di muka bumi, bukan yang turun sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap akidah yang nabitah, yang tumbuh di muka bumi, batil, merupakan akidah yang batil. Maka seorang muslim menjauhkan diri dari bid'ah. Ikuti apa yang diajarkan oleh generasi terdahulu umat ini. Lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir umat ini kecuali apabila mereka berusaha untuk memperbaiki dengan cara merujuk kepada generasi terdahulu yang dipersaksikan kebaikan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita pelajari dari Manzumah Al-Lamiyah. Alhamdulillah, meskipun dengan penjelasan yang ringkas, namun semoga kita mengambil faedah dari apa yang telah kita pelajari, dan kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada yang menerangkan secara ringkas, ada yang membahas secara panjang lebar. Maka silakan untuk merujuk kepada kitab-kitab tersebut untuk mengambil faedah lebih banyak. Nah, tadi disampaikan orang-orang yang menjalani as-sirat berbeda dengan golongan manusia yang bebas dari adab dan siksa kubur, adab dan hisab dan adab. Apakah dia melewati as-sirat? Bagaimana dengan orang apa? Golongan yang bebas dari hisab dan adab. Semuanya melewati. Wa in minkum illa wariduha, ini sifatnya umum. Tapi wariduha itu bukan nyemplung. Semuanya melewati. Wa in minkum illa wariduha. Ya. Termasuk di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Tidak dihisab, tidak diadab, tapi lewat. Nah, ya mungkin lewatnya seperti yang disebutkan taraful ilm, sekejap mata sudah nyampe, tapi lewat. Jadi siapapun akan melewati as-sirat. Nah, cukup insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berfaedah dari apa yang kita pelajari, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan majelis ini sebagai penambah ilmu dan penambah iman bagi kita sekalian. Kalau ada benarnya maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekeliruan maka itu datang dari diri saya pribadi, dan saya
istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.